Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Kalau yang kurang sehat ya sudah berarti sambil beristirahat. Nah, pertemuan kali ini itu harusnya 15-16. Jadi kita hari ini membahas mereview terkait cara pembuatan bab 1 dan membuat bab 2. Kalau nanti sempat ya bab 3. Untuk bab 1 ada kendala yang dihadapi sebelumnya? Sudah selesai semua? Ibu, belum jelas tentang memberikan gagasan, Ibu. Oke, yang belum jelas memberikan gagasan ya. Kalau bab 2 sudah sampai mana? Berapa persen sudah selesainya? Masih menyusun teorinya, Bu. Oh, Harus menyusun ngumpulin teorinya. sumbernya. Oke, ya sudah. Hari ini kita membuat cara menyusun bab 1, bab 2. Kalau selebihnya mampu ya bab 3 ya. Sekaligus itu materi-materi setelahnya ada apa bab 3 nanti ada teknik analisis data, teknik pengumpulan data sekaligus. Ini kemarin metodologinya apa? Kuasi, asosiasi, ada kualitatif. Kualitatif. Oke, ada pengembangan nggak? Nggak ada ya? Pengembangan nggak ada ya? Sudah berarti 3 itu ya. Asosiasi, kuasi eksperimen, sama kualitatif. Oke, Ibu share screen terlebih dahulu. Oh, Ibu absen dulu ya. Ibu lupa absen. Sebentar. Oke, absen terlebih dahulu. SP, oke. Sebentar. Oke, sudah 20. Udah masuk semua berarti ya. Oke, nggak ada yang izin. Next, Ibu share screen terlebih dahulu. Terkait materinya yang pertama, materi connect. Oke, sudah muncul di layar materinya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu jelaskan secara itu dulu ya. Kemarin sambil merefleksi yang kemarin. Jadi judul sudah fix semua dari penelitian asosiasi, kuasi eksperimen, dan juga kualitatif. Yang Ibu tekankan kalau kalian mengambilnya metodologinya asosiasi, jadi asosiasi itu kan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar variabel. Jadi silahkan nanti dicari indikator dari variabel, masing-masing variabel itu yang paling penting karena itu nanti akan dijadikan acuan untuk membuat instrumen penelitian. Itu kalau yang asosiasi. Terus kalau yang kuasi eksperimen, kalau kuasi eksperimen kan saudara sekalian harus praktek. Praktek di praktek ya di kelas atau di kondisi real pokoknya. Prakteknya entah itu kalian mempraktekkan model pembelajaran atau menerapkan media pembelajaran atau yang lainnya ya. Jadi memang harus ada yang paling penting kalau kuasi eksperimen itu harus ada sintak. Sintak pembelajarannya. Sintaknya itu harus sesuai dengan modelnya, langkah-langkah kalian mengajarnya itu seperti apa. Itu kalau kuasi eksperimen. Terus nanti diukur dampaknya bagaimana nilai hasil belajarnya meningkat atau misalnya nilai afektifnya, karakternya meningkat, kedisiplinannya meningkat. Nah, itu diukur di akhir. Terus kalau yang kualitatif, karena kualitatif itu tidak ada acuan di awalnya, jadi kualitatif itu sebenarnya harus terjun ke lapangan terlebih dahulu, mencari masalah, mencari apa yang dibahas itu ya ketika waktu di lapangan. Jadi judul itu ditentukan setelah saudara sekalian terjun ke lapangan seharusnya ya. Nah, itu kalau
kualitatif. Kalau R&D, mungkin kalau ada yang R&D atau pengembangan berarti harus mengembangkan produk pendidikan, entah media pembelajaran, model, buku, apa lagi, modul, buku, ya media pembelajaran. Nanti kalau sudah terus diukur apakah valid secara konten, terus praktis secara penggunaan, terus efektif nggak dalam meningkatkan hasil belajar siswa, seperti itu ya. Kalau ringkasan secara singkat terkait metodologi penelitian. Nah, sekarang sistematika proposal. Nah, kalau sistematika proposal itu sudah ada di buku PPKI ya. Sudah itu semua sudah di download ya. Sudah di download semua ya. Buku PPKI kemarin yang Ibu berikan itu sudah di download semua. Jadi tinggal dibaca saja. Di situ sudah lengkap. Buku PPKI itu disusun oleh dosen FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Unpam. Jadi memang digunakan untuk ya FKIP. Jadi Prodi Pendidikan Ekonomi dan PPKN. Yang pertama ada sistematika proposal kuantitatif. Siapa ini yang kuantitatif? Ada siapa saja? Ada yang asosiasi? Pada lupa judulnya atau gimana? Kuanti mood Bu, tapi mood ini apa sih? Kuasi itu ya kuasi eksperimen. Bisa kan kuantitatif kan kuasi sama asosiasi sama survei dan juga yang satunya itu ya yang 3 aja ya kalau yang biasa dihitung. Kuasi eksperimen, asosiasi sama survei, tapi survei itu jarang. Oke, yang kuantitatif ya nanti diperhatikan lagi. Yang pertama dalam membuat proposal skripsi kuantitatif untuk yang eksperimen dan juga asosiasi, bagian awal nanti silahkan ada sampulnya atau kita sebut apa, lembar judul, cover, ada covernya ya, hurufnya harus disesuaikan, fontnya, size-nya, seperti itu. Terus selanjutnya ada lembar persetujuan pembimbing. Jadi ada lembar persetujuan pembimbing, dibuat saja berdasarkan formatnya. Terus ada daftar isi, daftar tabel, gambar, dan lampiran, jelas. Terus, nah yang bagian inti karena namanya proposal itu cuma terdiri dari 3 bab. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah bab 1 itu terkait pendahuluan. Pendahuluan ada 5, nanti yang membedakan dengan kualitatif. Kalau pendahuluan itu pasti ada latar belakang, ada identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Nah, yang pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu harus disusun berdasarkan 6 ini. Harus 6 ya ini ya. Yang pertama terkait landasan yuridis. Nah, landasan yuridis itu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Kemarin misal UU. Terus apa lagi? Permendiknas, Permendikbud, boleh. Jadi memang ada aturannya menurut Depdiknas. Nah, ini diberikan itu secara umum saja. Jadi misalnya pengertian pendidikan atau pengertian tentang pendidikan Pancasila secara umum menurut undang-undang itu boleh. Jadi memang harus ada acuannya terlebih dahulu. Kalau skripsi saudara itu ya itu berdasarkan latar belakangnya berdasarkan landasan yuridis. Terus selanjutnya ada landasan teoritis. Nah, landasan teoritis ini silakan dicari saja. Misal dari ahli, dari buku, ya dari ahli di buku. Kalau ini silakan cari sumber itu maksimal 10 tahun terakhir. Kalau ini tahun 2022, kan kalian sudah semester 7, nanti pas skripsi semester tahun depan, berarti maksimal tahun 2013 sumber bukunya. Di bawah 2013 itu
diperkenankan. Jadi misalnya tahun 2010, 2007 itu lebih baik dihindari. Cari sumber buku yang lebih dari tahun 2013. Semakin terbaru semakin baik. Misalnya tahun 2020, 2021 boleh, malah itu lebih baik. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu kan harus diupdate berdasarkan kondisi perkembangan zaman. Makanya harus diperbarui gitu. Semakin baru semakin bagus. Biasanya kalau dosen penguji itu pasti di komennya ya salah satunya di sumber bukunya apakah terbaru atau tidak. Lalu landasan empiris. Nah, landasan empiris ini sebenarnya terdiri dari dua. Ada landasan empiris umum dan landasan empiris khusus. Oke. Nah, landasan empiris umum itu adalah landasan permasalahan adanya suatu masalah, adanya gap. Gap itu perbandingan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan, tetapi secara umum dulu. Misalnya kondisi pembelajaran PPKN secara menyeluruh terlebih dahulu, secara menyeluruh itu seluruh Indonesia misalnya. Ternyata didapatkan berdasarkan data didapatkan bahwa masalah dari pendidikan Pancasila, pembelajaran pendidikan Pancasila adalah seperti ini. Tapi secara umum terlebih dahulu. Lalu diperkuat dengan landasan empiris khusus. Landasan empiris khusus itu berarti dia didapatkan dari masalah atau tadi gap yang ada di sekolah tersebut. Jadi kan saudara menelitinya paling kalau S1 cukup satu sekolah saja. Nah, satu sekolah itu masalahnya apa? Jadi harus ada buktinya berdasarkan hasil di lapangan atau berdasarkan hasil observasi yang didapatkan peneliti pada kelas 10 SMA mana didapatkan bahwa seperti itu. Kalau kuasa eksperimen karena kan ada model pembelajaran didapatkan bahwa masalahnya adalah guru jarang menggunakan model pembelajaran yang inovatif, cuma ceramah. Ya, tidak ada diskusi, jadi siswanya monoton, tidak aktif. Itu landasan empiris khusus, berarti harus ada masalah di sekolah. Selain itu, biasanya masalahnya itu harus disesuaikan variabel ya. Disesuaikan dengan variabel. Kalau misalnya variabelnya apa? Kalian variabelnya apa? Kedisiplinan belajar misalnya. Misalnya kan judulnya pengaruh kedisiplinan belajar. Berarti kan masalahnya itu yang berhubungan dengan kedisiplinan belajar. Jadi kedisiplinan belajar siswa kelas 10 di SMA A misalnya. Terdapat bahwa siswa jarang mengerjakan tugas, jarang mengerjakan tugas, tidak tepat waktu mengerjakan tugas, belajar berangkat sekolahnya jarang-jarang atau sering bolos atau yang lainnya. Jadi kalau kuantitatif itu harusnya kan konsepnya ada masalah dulu di lapangan baru kalian menentukan judul. Ya, menentukan maksudnya semuanya memang kalau penelitian berlatar belakang dari masalah. Nah, masalahnya itu disesuaikan kalau kuantitatif judulnya. Kalau misalnya tadi itu masalah di judulnya kedisiplinan berarti masalahnya nanti yang berhubungan dengan kedisiplinan. Terus biasanya kalau kuantitatif itu masalahnya ada di hasil belajar juga. Misalnya kan di kuasi eksperimen penerapan model NHT terhadap efektivitas penerapan model NHT terhadap hasil belajar siswa ya berarti landasan empirisnya harus ada hasil belajar siswanya itu ya rendah. Dibuktikan dengan apa? Dengan nilai KKM-nya rendah. Itu ya, nilai KKM-nya rendah. Jadi kalian harus tanya guru di sana, survei, benar-benar survei. Berapa sih siswa yang nilai KKM-nya itu di bawah, yang nilai hasil belajarnya itu di bawah KKM. Biasanya ya 50%, 60% atau yang lainnya. Jadi benar-benar diobservasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ke gagasan. Nah, gagasan ini itu ide atau gagasan yang muncul untuk mengatasi masalah atau untuk meneliti. Kalian kalau
kuasi eksperimen, karena tadi kan ada masalah nih. Masalahnya siswa kurang rajin atau tidak mengerjakan tugas. Nah, ide kalian itu seperti apa? Ide solusi atas permasalahan. Nah, solusinya apa? Nah, karena tadi gurunya jarang menggunakan model pembelajaran, pembelajarannya monoton, cuma metode, akhirnya guru memberikan solusi, misal berupa model NHT atau yang lainnya. Itu kalau kuasi eksperimen. Tapi kalau misalnya asosiasi, ya ide-idenya atau solusi permasalahannya ya kalian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa pengaruhnya variabel X terhadap Y. Jadi kalau asosiasi kan cuma mengetahui hubungan dari variabel X terhadap variabelnya Y. Nah, di gagasan ide ini juga dilengkapi dengan sumber ahli atau dari ahli untuk untuk mendukung gagasan. Oke, nah ini pada gagasan misalnya berupa model NHT. Nah, kalian di gagasan juga harus mencantumkan pengertian NHT menurut ahli itu apa. Terus NHT itu sintaknya bagaimana, langkah-langkahnya. NHT itu kenapa kok kalian milih NHT? Pasti kan ada keunggulannya. Nah, terus kelebihannya apa NHT? Nah, itu berdasarkan ahli. Jadi ada sintak, ada keunggulannya. Misalnya kalau kalian mau pakai media PowerPoint, ya dilengkapi juga menurut ahli PowerPoint adalah, terus kelebihannya apa, terus yang digunakan dalam ini PowerPoint-nya bentuknya bagaimana, spesialnya bagaimana, misalnya ditambah video atau yang lainnya. Nah, itu di gagasan. Jadi gagasan solusi atas permasalahannya itu kalian bikin seperti apa, ditambah dengan sumber ahlinya. Jadi untuk mendukung gagasan kalian itu harus kuat atau tidaknya. Begitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, jelas semua ya. Oke, ini baru kuantitatif. Lanjut ke penelitian terdahulu. Nah, ke penelitian terdahulu ini itu kan sumbernya dari artikel jurnal, baiknya jurnal nasional, lebih bagus lagi jurnal internasional, boleh acuan dari tesis orang lain, disertasi orang lain, tapi sebaiknya ini lebih validnya kalau hasil dari jurnal saja, yang ada di jurnal, jadi artikel jurnal. Cari saja di Google Scholar misalnya, jadi scholar.google itu nanti akan muncul semua cara mengambil atau mensitasi dari sumber terdahulu. Sudah pernah cara mencitasi yang benar? Sudah? Halo? Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Oke, tapi tinggal itu ya. Ya, disitasinya ya lewat Google Scholar misalnya nanti. Coba ini ya. Stop sharing ya misalnya. Oke, Ibu stop sharing dulu. Ibu tambahkan dulu misalnya. Oke, ini misalnya cari sumber yang terdahulu ya. Oke, ini ya, misalnya kita mau mencari penelitian terdahulu, jadi scholar.google. Misalnya ini bisa, ini yang paling gampang, boleh nanti pakai ya Scopus, berarti misalnya apa, Tanpa Online, Sign Direct, boleh. Tapi ini yang paling gampang, tinggal cari aja Google Scholar, sesuaikan dengan judul kalian. Misalnya judulnya adalah pengaruh. Yaudah, pengaruh motivasi belajar misalnya terhadap hasil belajar. Oke, maka akan muncul seperti ini ya, banyak teorinya, banyak penelitian yang terdahulu. Nah, kalian
klik saja yang sebelah kiri mulai kapan. Ada rentang khususnya, jadi biar tidak tidak apa ya, kan ada batasan waktu. Kalau buku tadi 10 tahun terakhir, kalau jurnal itu 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir kalian nanti 2023 berarti maksimal 2018. Cari yang sejak 2018. Jadi 2018 ke atas yang bisa kalian gunakan. 2018, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa artikel jurnal yang berhubungan dengan pengaruh motivasi belajar, ya tinggal diklik saja. Kalau ini langsung akan muncul artikelnya secara langsung kalau diklik di sebelah kanan ini. Kalau enggak kita masuk ke sini. Oke, kenapa lama ya? Oke. Nah, itu diklik saja terkait jurnalnya. Nah, ini sudah ada abstrak, reference. Ini jurnal mana nih? Proceeding. Kalau ini proceeding, nah ini bisa didapatkan PDF-nya misalnya. Nah, itu nanti diklik saja, terus dianalisis. Tunggu ya. Nah, itu bisa. Kalau ini Unpam misalnya, Unpam muncul nggak? Ya, tinggal di-download saja ya, di-download. Terus ini Pak Badrus ini. Punya Pak Badrus Soleh. Oke, ini tinggal di-download saja. Nah, ini. Cara mensitasi jurnal itu nanti kan dimasukkan ke daftar pustaka kan. Daftar pustakanya tidak usah diketik satu-satu. Misalnya, siapa tadi pengarangnya? Soleh, Badrus Soleh, tahun berapa? Tinggal diketik saja di bagian ininya saja. Dikutip ini ada 3 sumber rujukan. Misalnya, ini diambil saja yang bentuknya apa, bukan bentuk ya. Format apa berarti American apa itu, yaitu pokoknya American lah, bentuk format American. Tinggal ini sudah di copy paste, Ctrl C, terus di Ctrl V di daftar pustaka itu. Jadi tinggal dirujuk saja ya. Oke, itu saja cara mencarinya di Google Scholar. Kalau kalian lebih bagus lagi ya Google Scholar-nya pakai bahasa Inggris. Ini di bahasa Inggris kan, motivation belajar ya misalnya apa? Learning motivation. Nanti akan muncul bisa Tan Von Line atau yang lainnya, coba ya. Nah, learning motivation ini mana? Ada Eric, ada Taylor Francis. Nah, berarti ini sudah semi internasional. Ini buku ding. Ada mana ya lagi ya? Ada yang Proceeding International, ada yang IOP, dan yang lainnya. Kalau ini sudah, ini Sign Direct, Springer, ini udah masuk Scopus, bisa. Tapi kalian harus mengartikannya terlebih dahulu untuk bisa memaknainya. Oke, next kita lanjut. Itu ke tadi sampai mana? Sampai bab 1 ya. Baru bab 1 nih. Oke, bab 1 di penelitian terdahulu cari rujukan 5 tahun terakhir. Nah, itu dari jurnal ya, dari jurnal nasional atau internasional. Oke, selanjutnya kalau sudah, nah, pada penelitian terdahulu diperhatikan jangan tidak perlu judul. Jadi tidak perlu dituliskan judulnya, cukup dicantumkan, dijelaskan hasilnya. Hasil novelty-nya apa? Misalnya terdapat pengaruh sebesar berapa persen, cukup itu saja. Jadi judulnya tidak perlu dijelaskan, karena itu sudah nanti muncul di daftar pustaka. Oke, lanjut ke closing statement. Nah, kalau closing statement sih sama dengan yang lain sih. Closing statement paling berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul berdasarkan uraian di atas. Nah, peneliti tertarik untuk mengambil judul seperti di atas, seperti berikut. Oke. Oke, sampai sini ada yang tanyakan untuk bab 1? Sudah semua? Bab 1? Muiz sudah? Yang latar belakang dulu. Yang latar belakang sudah?
Nggak kedengeran, Wis. Ya Bu, Sudah? Bab 1 ya? itu Bu, yang tadi yang saya ini kan kuanti ya. Ya. Kalau punya saya kan kuali ya. Oh, masih Saya kuali. cuma hanya Oke, ya sudah. saya menanyakan yang Oke, nanti sekarang saja kuali. ya. Maksudnya yang ini kan di situ harus 10 tahun terakhir ya, yang Iya, landasan teoritis itu ya. iya. Itu kalau seandainya nggak harus dari apa ya, kayak contoh Kompasiana gitu, itu diperbolehkan nggak sih Bu kayak gitu? Kalau itu jarang sih sebenarnya, jarang yang menggunakan berita gitu ya. Kalau bisa itu memang benar-benar valid. Kalau Kompasiana itu kan biasanya bukan landasan teoritis, lebih ke apa? Empiris malah. Lebih empiris umum, jadi masalah secara umum. Ya kan, kalau berita kan biasanya umum. Nggih. Ya, kalau berita Kompasiana atau detik.com. Tapi kalau Ibu sih sarankan ya dihindari saja yang seperti itu. Tapi bisa saja, tapi masuk ke landasan empiris. Kalau landasan teoritis ya memang berdasarkan ahli. Oke, lagi bab ini selanjutnya bahas terkait identifikasi masalah. Oke, ada identifikasi masalah. Langsung ke contoh nanti lah. Nah, identifikasi masalah itu kan permasalahan yang diuraikan sesuai dengan variabel, harus sesuai dengan bukti konkret. Nah, contohnya misalnya kalau kuasi eksperimen atau apa? Satu, contohnya berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 10 SMA mana misalnya. Dapatkan data bahwa guru jarang menggunakan model pembelajaran apa yang inovatif. Terus sehingga mengakibatkan siswa mengakibatkan siswa tidak aktif dalam pembelajaran misalnya. Terus ada lagi harus ada buktinya berdasarkan kalau ini hasil belajarnya rendah misalnya nilai hasil belajar siswa pada mapel PPKN kelas 10 tahun ajaran 2021-2022 didapatkan hasil berupa misalnya 78% siswa atau misalnya berapa siswa dari totalnya berapa dari total misalnya 100 mendapatkan nilai di bawah KKM. KKM-nya berapa? KKM-nya misalnya 70 gitu. Nah, itu dijelaskan secara ada buktinya. Karena buktinya yaitu buktinya berdasarkan nilai hasil belajar siswa, nilai UTS ya misalnya. Hasil belajar siswa, nilai hasil belajar UTS, PTS. Nah, itu dijelaskan secara rinci, benar-benar datanya ada. Jangan cuma kalau membuat permasalahan, identifikasi masalah, jangan cuma nilai hasil belajar rendah. Rendahnya itu buktinya apa? Kan nggak ada. Misalnya guru jarang menggunakan media. Ya, sebenarnya harus ada buktinya. Buktinya apa? Ya, itu berdasarkan hasil wawancara. Guru cuma menggunakan metode ceramah atau yang lainnya. Terus apa lagi? Nilai aktivitas belajar siswa rendah. Buktinya apa kok aktivitas siswa rendah? Ya, misalnya berdasarkan hasil observasi atau catatan lapangan didapatkan siswa jarang konsentrasi, suka melamun, atau yang lainnya. Jadi benar-benar harus dibuktikan dengan bukti yang konkret. Itu kalau yang identifikasi masalah. Next, ke rumusan masalah.
Jadi oke, next kita ke rumusan masalah. Jadi nanti kalau rekan-rekan sekalian membuat rumusan masalah itu kan sesuai metodologinya. Jadi rumusan masalah misalnya untuk yang kuasi eksperimen. Satu, untuk yang kuasi eksperimen. Jadi rumusan masalah untuk kuasi eksperimen itu ada 3 rumusan masalah. Karena ingin menguji keefektifan suatu model atau media kan. Yang pertama misalnya misalnya apakah hasil belajar siswa kelas 10 pada mapel ini mencapai nilai KKM? Apakah hasil belajar siswa kelas 10 mata pelajaran setelah diajarkan dengan model pembelajaran NHT dapat mencapai nilai di atas KKM. KKM-nya berapa? Misalnya tadi 70. Oke, selanjutnya pokoknya yang pertama itu ketercapaian menggunakan KKM. Nah, kalau rumusan masalah yang pertama nanti itu akan diuji hipotesis menggunakan one sample t-test. Jadi harus tahu kalau rumusan masalah kan nanti dirumuskan menjadi hipotesis. Rumusan hipotesis. Nah, rumusan hipotesis harus dijawab menggunakan analisis data. Analisis datanya ya berupa one sample t-test. Untuk yang B, bagaimana ketuntasan klasikal? Bukan bagaimana nggak? Apakah hasil belajar tunggu ibu bikin kalimatnya. Tunggu ya, bikin kalimatnya harus sesuai. Apakah ketuntasan klasikal hasil belajar siswa kelas 10 mapel PPKN setelah diajarkan. Oh, ini harus lengkap ya, sekolahnya juga harus lengkap. Model pembelajaran NHT melebihi 85%. Nah, ini kalau yang kedua, kalau yang pertama itu tadi apakah rata-rata ya? Rata-rata hasil belajar siswa itu mencapai nilai di atas KKM, nanti pengujiannya pakai one sample t-test. Kalau yang kedua, apakah ketuntasan klasikal pada hasil belajar siswa kelas 10 mapel mata pelajaran PPKN, harus ada sekolahnya sih. PPKN 10 SMA. Jadi lokasinya harus tahu. Demak misalnya. Setelah diajarkan model pembelajaran melebihi 85%. Kenapa 85%? Karena memang sudah ada teorinya dari Trianto kalau disebut ketuntasan klasikalnya bagus atau memenuhi kalau sudah di atas 85%. Artinya 85% siswa di kelas tersebut nilainya di atas KKM. Contohnya misalnya ada 100 siswa di kelas tersebut, berarti 85 orang itu nilainya harus di atas 70. Itu baru disebut ketuntasan secara klasikal. Nanti pengujiannya pakai one sample binomial.
Oke, selanjutnya yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan hasil belajar siswa di kelas kontrol? Dan kelasnya mana? Apakah hasil siswa kelas 10 SMA Demak di kelas eksperimen dan di kelas kontrol? Nah, kalau yang ketiga itu kan namanya keefektifan itu harus diuji juga. Kira-kira kelas yang eksperimen ada dua kelas. Kalau kelas eksperimen biasanya ada kelas yang digunakan untuk eksperimen, jadi kalian praktek pakai NHT, yang satunya cuma pakai ceramah saja. Kalau pakai NHT kira-kira nilai hasil belajarnya bagaimana? Misalnya nilainya bagus-bagus 80 90. Kalau yang di kelas kontrol, itu biasanya kelas yang diajar cuma dengan metode ceramah, nilai hasil belajarnya masih kurang bagus atau kurang apa ya? Ya bukan kurang bagus ya, mungkin lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen. Makanya harus dibandingkan. Nah, karena perbandingan dua kelas ini nanti pengujiannya bisa menggunakan independent sample t-test. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini yang kuasi eksperimen sudah jelas? Yang kuasi? Jelas Bu, insya Allah. Oke, coba sekarang sambil menunggu ya. Silakan di chat di kolom chat. Ketik di kolom chat kalian judul proposalnya apa? Judulnya saja. Biar nanti Ibu tahu siapa yang kuasi, siapa yang kuali. Di chat ya, di kolom chat ya. Silakan 5 menit dari sekarang. Oke, Rosalia Melan, peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, lagi. Silakan ditunggu dulu judulnya. Ibu, mohon maaf. Kenapa? Ini saya masih ada kesulitan buat tulis tiket, Bu. Pakai voice bisa nggak, Bu? Voice boleh di WA grup bisa. Iya, Bu.
Sudah semua? Oke, yang kuasa Bu mau eksperimen. menanyakan boleh nggak sih? Iya, tanya Pak Muiz. Oke Bu, yang saya tanyakan di sini kan tadi masalah rumusan masalah ya. Hmm, Di situ kan kayak contoh yang salah satunya deh yang saya ambil, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas 10 SMA Demak di kelas eksperimen dan di kelas kontrol? Contohnya yang ya, Ibu jelaskan tadi kan antara ceramah dan kayak seandainya pakai aplikasi lah seperti itu. Itu ya. apakah harus kita langsung terjun ke sekolahan tersebut apa hanya untuk wawancara ke gurunya atau gimana? Oh, Seperti kalau itu, Bu. kuasi eksperimen ya harus praktek. Kan kuasi kan harus ada treatment. Jadi peneliti praktek benar-benar praktek ke lapangan. Ada 2 kelas biasanya kalau kuasi. Jadi kelas yang pertama diajar kalian mengajar pakai yang misalnya ada medianya atau ada modelnya. Nah, yang kelas yang kedua cuma pakai ceramah tanpa ada media. Jadi nanti dibandingkan hasil belajarnya. Itu kalau kuasi eksperimen. Nanti beda kalau asosiasi cuma nyebar angket aja udah dianalisis hasilnya gitu Muiz. Iya, iya. Kalau kualitatif ya cuma wawancara aja paling wawancara udah sama observasi lapangan gitu ya. Oke, Rosalia Melan. Nah, Rosalia Melan ini sebenarnya karena berhubungan dengan kualitas pembelajaran dia itu lebih ke PTK ya nanti ya Kak ya, PTK nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Taufik ini asosiasi Mutia. Nah, Mutia oke, PBI ya. Jadi diperhatikan lagi rumusan masalahnya karena membuat rumusan masalah itu harus benar. Kalau rumusan masalahnya sudah ngawur, ngalor ngidul, ya nanti penelitiannya juga akan amburadul gitu ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan rumusan masalahnya sama nanti ujian hipotesis, teknik analisis datanya sama hasilnya. Gitu. Nah, satu lagi misalnya kalau kalian membuat nanti proposal atau skripsi, perhatikan lagi kalau rumusan masalahnya 3, ya berarti pembahasannya ya yang dibahas ada 3 hal, 3 sub pokok tadi, sama kesimpulannya juga harus ada 3 gitu. Kalau kalian bikin rumusan masalahnya ada 5 misalnya, tapi yang dibahas cuma 2, kesimpulannya cuma 1, ya itu salah nanti. Pokoknya harus sama, disamakan antara rumusan masalah, hasilnya, dan juga eh, kesimpulannya. Oke. Popi implementasi, oke. Peranan orang tua dalam mengatasi kualitatif. Pengaruh kedisiplinan. Rezet ini asosiasi nanti ya. Sela asosiasi. Abdul Basit. Nah, ini Abdul Basit diperhatikan baik-baik ya cara membuat rumusan masalah kuasi eksperimennya. Jadi memang Abdul Basit nanti terjun ke lapangan membelajarkan siswa untuk menggunakan media pembelajaran web. Webnya apa ini jelasnya? Harusnya spesifik sih webnya apa aplikasinya ya. Terus Fajar. Nah, Fajar juga model pembelajaran ini dia kuasi eksperimen. Muiz kualitatif. Dia asosiasi, kurator asosiasi. Nih Siti kualitatif. Cynthia kualitatif. Nah, Nurhaliza ini termasuknya kuasi eksperimen, jadi diperhatikan baik-baik. Arina asosiasi, Poppy implementasi gerakan. Oh, kualitatif ya. Oke, sudah ya. Jadi untuk asosiasi sudah jelas ya. Next kita akan ke kalau ini rumusan masalah untuk yang kuasi eksperimen. Jadi ini nanti akan ada rumusan masalah untuk cara rumusan masalah ya. Rumusan masalah untuk asosiasi. Nah, rumusan masalah untuk asosiasi itu tergantung variabelnya sebenarnya. Ada yang membuat rumusan masalah deskriptif boleh, ada yang rumusan masalahnya langsung yang asosiasi juga boleh. Kalau misalnya judul, misal judul punya siapa ya judulnya tadi ya Ibu? Copy dulu. Misalnya pengaruh kedisiplinan dan fasilitas kurator AIN misalnya.
misalnya judulnya ini ya, Qurratu Ain. Ya, pokoknya putih. Oke, misalnya judul pengaruh kedisiplinan ya. Kedisiplinan belajar itu kan variabelnya X1 namanya. Oh, yaudah sini aja. Berarti variabel. Jenis variabelnya itu kan ada independen, variabel independennya atau variabel bebasnya itu ada kedisiplinan belajar. Kedisiplinan belajar itu kita sebutnya X1. Terus ada yang kedua ada fasilitas belajar. Adalah semua. Fasilitas belajar atau kita sebutnya X2. Terus ada variabel dependent atau variabel terikat, kita disebutnya ini apa? Hasil belajar, prestasi belajar. Prestasi belajar atau kita sebut Y. Nah, untuk membuat rumusan masalah itu yang pertama, langsung saja ke rumusan masalah yang ini saja ya, rumusan masalah asosiasi. Jadi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kedisiplinan belajar atau X1 terhadap prestasi belajar X2 pada mata pelajaran apa misalnya? Mata pelajaran apa itu? PPKN ya? PKN kelas 8 harus lengkap ya, membuat rumusan masalah, kelasnya, mata pelajarannya, SMP mana? Di SMP 1 Rajek asli. Oke. Jadi untuk mengetahui hubungan X1 terhadap prestasi belajar bukan X2 Y. Oke, itu ya, prestasi belajar pada mata pelajaran. Nah, boleh menggunakan yang signifikan. Jadi diketahui apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar X1 terhadap prestasi belajar X2. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti hubungannya X2 terhadap, nah ini diganti saja, apakah terdapat pengaruh variabel yang kedua. Jadi fasilitas belajar X2 terhadap prestasi belajar. Jadi kalau yang pertama X1 terhadap Y, berarti yang kedua X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang ketiga tinggal gabungan antara keduanya. Berarti apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar dan fasilitas belajar atau X2 secara simultan itu artinya secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Gitu ya. Jadi membuat rumusan masalah ada 3. Itu kalau variabel independennya ada 2. Kalau variabel independennya cuma ada 1 ya cukup rumusan masalahnya 1 saja. Oke, itu cara membuat rumusan masalah yang asosiasi. Untuk yang kualitatif, mana nih kualitatif? Oke, untuk membuat rumusan yang kualitatif itu disesuaikan di judulnya. Misalnya, bentar. Nah, untuk rumusan masalah yang kualitatif, jadi kan tadi kalau latar belakang itu hampir sama ya, kualitatif itu untuk unsurnya tetap aja ada 6. Cuma nanti bedanya di kualitatif. Oh iya tadi ya, Ibu belum jelaskan nanti. Oke, yang kualitatif kalau tadi latar belakangnya sama ada 6 unsur. Nah, ini dia bukan identifikasi masalah ya. Jadi dia lebih ke fokus penelitian. Jadi fokus penelitiannya itu mau dijelaskan cuma memfokuskan
satu hal saja, misalnya terkait penerapan pembelajaran yang ada di homeschooling misalnya. Jadi cuma pembelajarannya saja. Jadi biar tidak meremen kemana-mana, tidak meremen ke lingkungan masyarakatnya atau bagaimana. Jadi cukup pembelajarannya saja, pembelajaran yang ada di homeschooling. Kalau membuat rumusan masalah untuk yang kualitatif, jadi rumusan masalah untuk yang kualitatif itu disesuaikan saja. Misalnya judulnya pembelajaran penerapan pembelajaran kualitatif. Implementasi model pembelajaran media boleh. Bagaimanakah pembelajaran? Misalnya implementasi kurikulum 2013. Pada pembelajaran PPKN di kelas 10 SMA 1 Demak misalnya. Oke, jadi misalnya mau membuat judul implementasi kurikulum kurikulum di SMA 1 Demak untuk mata pelajaran PPKN itu seperti apa. Nah, nanti rumusan masalahnya bisa diuraikan terkait bagaimana sih implementasinya itu. Misalnya rumusan masalah yang umum dulu, rumusan masalah umum atau RMU. Rumusan masalah umum itu bagaimanakah? Misalnya ingat-ingat kalau membuat kalimat kata tanya, kalau kuantitatif, kuasi dan juga asosiasi, kata tanyanya apakah? Tetapi kalau kualitatif itu sudah bagaimanakah? Bagaimanakah? Misalnya apa? Implementasi. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas 10 SMA 1 Demak pada pembelajaran mata pelajaran PPKN. Nah, seperti itu. Terus ada rumusan masalah secara spesifik juga boleh. Jadi rumusan masalah spesifik. Lah, pelaksanaannya itu yang mau direncanakan yang mau dibahas apa lagi? Kalau pelaksanaan itu kan bisa dijabarkan lagi bagaimanakah misalnya misalnya strategi yang digunakan guru, strategi pembelajaran yang diterapkan guru, pada implementasi guru di kelas. Nah, boleh. Terus yang kedua, rumusan masalah yang kedua, rumusan masalah spesifik. Strateginya, implementasi kurikulum kan, kurikulum 2013 kan tidak cuma strateginya, bisa perencanaannya, misalnya bagaimanakah cara guru merencanakan pembelajarannya, misalnya perencanaan pembelajarannya yang diterapkan ini. Terus bisa yang ketiga, bagaimanakah penilaiannya, penilaian kurikulum, penilaian autentiknya, autentik yang diterapkan dalam kaitannya itu ya, harus ada kaitannya dengan pada kurikulum
2013. Nah, seperti itu. Jadi dijabarkan ada spesifiknya kira-kira mau apa saja yang diteliti yang berhubungan dengan judul itu. Itu kalau kualitatif ya. Jadi ada rumusan masalah umum secara umum sekilas, secara menyeluruh, terus spesifiknya mau dijabarkan apa saja yang diteliti. Strateginya, perencanaan, penilaiannya, atau apa lagi. Jadi bisa disesuaikan dengan indikatornya juga ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan untuk membuat rumusan masalah ketiga-tiganya? Alhamdulillah Bu, cukup jelas Bu. Oke, yang lainnya? Oh, ada tadi itu ya, Rosalia mana Rosalia? Rosalia? Mana ini dia? Gak ada ya. Jadi Rosalia diperhatikan lagi. Kalau Rosalia itu kan PTK. PTK itu yang dibuat rumusan masalah. Dia kan termasuknya mixed method ya. Itu bukan ini lagi, tapi ada lagi nanti untuk rumusan kualit PTK. Bu, nanya Bu. Apa? Saya kan kuali ya. Ini kan kuali ya. Iya, kuali. Kalau seandainya kan setelah memahami dari yang dijelaskan Ibu, kayaknya kalau di saya itu masuknya di RMU. Itu apakah boleh sih kalau seandainya satu doang gitu Bu, rumusan masalah, nggak harus 3 gitu. Pembentukan karakter kepemimpinan. Gini aja kan, MUIS kan pembentukan karakter kepemimpinan. Nah, itu boleh dijelaskan strategi, misalnya kan rumusan masalah umumnya apa? Sebentar saya baca Bu. Punya saya bagaimana pembentukan karakter kepemimpinan melalui kajian majelis taklim terhadap anak usia SMP dan SMA, seperti itu Bu. Oke, itu kan rumusan masalah umum. Kalau khususnya bisa lagi dijabarkan cara membentuknya itu bagaimana? Strategi siapa yang membentuk? Strategi dalam pembentukan karakter. Jadi dijabarkan rumusan masalah spesifiknya seperti itu. Terus apa lagi? Coba dicari ada indikator-indikatornya. Pembentukan karakter itu dilakukan ya, strateginya bagaimana, terus proses kegiatannya itu bagaimana, itu rumusan masalah spesifiknya, ya kan? Yang pertama misalnya bagaimanakah strategi atau perencanaan yang digunakan dalam membentuk karakter kepemimpinan. Ya, tadi strateginya apa? Kan bisa misalnya ada kegiatan apa saja. Terus bagaimanakah di strategi ya? Proses kegiatannya bagaimana? Proses kegiatan dalam pembentukan karakter kepemimpinan. Jadi kegiatannya pada waktu itu prosesnya ngapain saja bisa. Terus apa lagi? Tidak lanjut atau ada apa? Oh, dampak bisa MUIS. Jadi bagaimanakah dampak pembentukan karakter kepemimpinan melalui majelis taklim, atau bagaimanakah dampak dari kajian majelis taklim terhadap pembentukan karakter. Jadi dijelaskannya dari perencanaannya, terus proses kegiatannya, terus hasilnya bagaimana dampaknya gitu. Jadi jangan cuma secara sekilas saja. Itu ya MUIS ya. Nambahin lagi. Iya, nggak apa-apa kan? Ibu mau tanya, untuk yang fokus penelitian saya ini kan memfokuskan ke kelas 10 ya di sana. Terus untuk menelitinya ketika di materi tertentu begitu Ibu. Itu bisa nggak begitu fokus? Strategi guru PPKN dalam meningkatkan motivasi belajar. Mau di materi apa strategi? Ini kualitatif ya? Iya, kualitatif. Terus? Nah, jadi nanti ketika menelitinya itu, ketika si guru itu di materi yang di KD, saya lupa di KD berapa, tapi ada di judul materi yang tentang faktor integrasi itu Bu. Jadi fokus di satu materi gitu. Oke, ya itu boleh nanti dijabarkannya di hasil. Kalau judul kan sudah benar nih, jadi nggak perlu dijelaskan pada materi apa, cukup mata pelajarannya saja. Nah nanti di rumusan masalah
Apa rumusan masalahnya? Ya. Rumusannya itu bagaimana strategi, Oke, itu terus yang secara umum. keduanya Yang, faktor-faktornya. yang spesifik apa? Faktor-faktor. Faktor-faktornya. Boleh, faktor-faktor. Terus ya harus ada tidak lanjutnya dampaknya. Dampaknya, maksudnya hasilnya, hasil strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajarnya bagaimana? Oh, jadi tambah lagi dampak ya, Bu ya? Ya, kalau bisa sih ada lagi gitu misalnya. Nah, ini apakah perlu nanti datanya itu berupa apa namanya, ke RPP gitu nggak sih, Bu? Kalau strategi guru. Oh ya, nanti kan instrumennya kan bisa instrumen kan pendukungnya bisa berupa RPP gitu. Jadi untuk mendukung data utama kan instrumen utamanya kan wawancara ke gurunya, strateginya bagaimana. Nah, RPP itu untuk mendukung saja, mendukung hasil dari wawancara itu. Gitu. Nah, di Oh, RPP jadi itu nanti kan ada perlu materinya. Materinya mana sih yang perlu mendukung itu bisa dijelaskan di bab 4 nanti. atau hasil dari nilai UTS atau hariannya gitu, Ibu, nanti kita bisa minta ke objek penelitinya ya, atau guru yang kita teliti itu. Tergantung ya. Kalau Fitriani kan tidak mengukur hasil belajar, cuma motivasi Mm. belajarnya. Nah, diperhatikan variabelnya. Jadi tidak perlu hasil belajar sebenarnya ya. Motivasi belajarnya bagaimana? Oh Itu. gitu. Mm-mm. Terus satu lagi, Bu, Ya, untuk batas kita penelitian itu biasanya berapa kali, Bu? batas penelitian. Ya, jumlah penelitian. Oke, kalau kalau kualitatif itu kan Hmm. dia harus terjun ke lapangan dulu, menemukan masalah, cari data yang namanya snowball. Jadi semakin banyak data semakin bagus, semakin valid artinya. Kalau kualitatif itu lebih bagus. Misalnya 2-3 bulan, 2 sampai 6 bulan itu bagus. Gitu. Jadi kan wawancara terus diolah. Wawancara juga kan ada kayak ada informan. Jadi wawancara dengan beberapa orang, ada 6 orang misalnya. Jadi kan nggak cukup cuma seminggu itu sebenarnya. Jadi ada observasi ke lapangan. Ini yang benar-benar penelitian ya. Kalau kuasi eksperimen, ada lagi kuasi eksperimen itu tergantung desain metodologinya ya. Ada yang penelitiannya cuma 4 kali terjun ke lapangan, bisa misalnya 4 kali praktek ngajar, atau misalnya ada yang cukup 1 kali praktek, nanti one group prioritas post test ini cuma 1 kali praktek sudah diambil datanya. Ada yang 4 kali praktek di awal, 4 kali praktek di kelas eksperimen, 4 kali praktek di kelas kontrol gitu juga ada. Jadi tergantung dari metodologinya. Asosiasi ya terjunnya berupa misalnya memberikan angket butuh waktu berapa, terus melengkapi datanya pakai dokumentasi. Jadi ya disesuaikan. Nah, biasanya sih 2-3 bulan. Kalau mau cepet, kalau lama ya bisa 6 sampai 1 tahun. Enggak. Oh iya, Bu. Berarti bisa dari hasil wawancara itu ya, untuk apa namanya, melihat hasilnya Ibu ya, nggak Ya. hanya tertentu dari hasil rapor. Ya, kalau Fitriani hasil wawancara. Oh iya. Mas, satu lagi, maaf, saya mendengar ada istilah studi kasus dan fenomenologi, Bu ya. Nah, kalau untuk saya ini apakah masuk kepada fenomenologi, Bu? Ya, kalau studi kasus itu artinya ada suatu kasus yang ya namanya kasus ya, ada masalah yang spesifik, unik, misalnya terkait kasus apa, terkait kasus apa, COVID ya. COVID juga bisa, terus terkait apalagi ada kasus apa lagi di sekolah. Jadi benar-benar ada kasus, nanti diteliti penyebab kasusnya atau yang lainnya. Kalau fenomenologi ya kejadian yang ada di lapangan tersebut, ya kejadiannya ya cuma gurunya ingin meningkatkan motivasi belajar, itu kan bukan kasus ya kan. Ya, baik, Bu, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Sudah jelas semuanya rumusan masalah? Oke, ini ada PTK ya. Kalau PTK beda lagi nanti rumusan masalahnya. Misalnya PTK itu penerapan model NHT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini bedanya NHT sama kuasi eksperimen. Kalau kuasi eksperimen kan untuk treatment biasa, kita pengen tahu dampaknya treatment itu seberapa besar sih, nilai hasil belajarnya seberapa meningkatnya lah.
Tapi kalau PTK itu dilakukan oleh guru kelas yang dia tuh harus meningkatkan apa? Merefleksi kejadian pembelajaran sebelumnya, terus dicari masalahnya, terus setelah dicari masalahnya dia akan berusaha untuk memperbaiki atau menindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajarannya dengan misalnya penerapan model NHT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKN kelas 10 misalnya di SMA mana? 1 Demak misalnya. Nah, ini bedanya dia memang sama-sama menerapkan model NHT, terus apa di kelas 10 mata pelajarannya PPKN. Bedanya kalau kuasi ada kelas pembanding atau misalnya dibandingkan pretest posttest, tapi kalau PTK cukup ada satu kelas saja di treatment terus seberapa besar meningkatnya. Itu rumusan masalahnya beda. Rumusan masalah kalau PTK itu biasanya ada 3 terkait bagaimanakah keterampilan dasar mengajar gurunya, mengajar guru PPKN di kelas 10 kelas kok jadi kelas SMA 1 Demak. Nah, itu ada 3 indikator kualitas pembelajaran meningkat. Yang pertama, keterampilan dasar mengajar gurunya. Yang kedua, bagaimanakah aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di kelas 10 SMA 1 Demak. Ada 2, yang kedua itu aktivitas belajarnya, gurunya bagaimana aktivitas belajarnya. Nah, yang ketiga itu bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di kelas 10 SMA 1 Demak. Nah, bedanya nanti ini kan diberikan treatment. Berarti bagaimanakah keterampilan dasar mengajar guru dalam menggunakan model pembelajaran NHT? Bagaimanakah aktivitas belajar siswa SMA 1 Demak setelah diajarkan dengan model pembelajaran NHT? Jadi ini harus berhubungan. Terus yang ketiga, bagaimanakah hasil belajarnya siswa kelas 10 itu setelah diajarkan dengan menggunakan model NHT? Apakah ada peningkatan atau tidak? Oke, ini kalau PTK nanti ya. Nanti kalian akan belajar di semester berapa? Kalian sudah belajar PTK belum? Mata kuliah PTK? Belum? Belum. Oke, nanti akan diajarkan di PTK ya. Jadi PTK itu satu mata kuliah khusus untuk kalian. Ya, nanti lebih jelas. Nah, intinya cukup 3 aja ini ya, rumusan masalahnya. Oke, sudah sampai rumusan masalah. Setelah rumusan masalah apa? Tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian itu pasti sama semua ya. Tujuan penelitian tinggal di copy paste saja dari rumusan masalah. Kalau ini rumusan masalahnya, nih Ibu hapus dulu. Oke, ini rumusan masalahnya tadi. Rumusan masalah kuasi eksperimen. Ya, berarti tujuan masalahnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya juga sama, tinggal di copy paste saja, cuma bedanya nanti yang apakah ya berarti untuk mengetahui boleh, untuk menganalisis boleh ya. Jadi untuk mengetahui ketercapaian rata-rata hasil belajar setelah diajarkan model di atas nilai KKM. Nah, dihapus tanda tanyanya, tinggal diganti titik gitu ya. Jadi kalau membuat rumusan masalah, kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya harus 3. Kalau rumusan masalahnya 5, ya tujuannya harus 5. Sesuai. Nggak boleh beda. Nah, ini juga sama. Untuk mengetahui, untuk menganalisis juga boleh.
Kalau menganalisis itu berarti lebih mendalam lagi. Kalau ini cukup mengetahui saja. Ketercapaian ketuntasan klasikal yang lebih 85. Kalau yang ini untuk untuk mengetahui adanya perbedaan aja. Mengetahui perbedaan. Nah, ini ya. Nah, oke, ini tujuan penelitiannya sama dengan rumusan masalah. Untuk kuasi eksperimen ada 3. Mengetahui ketercapaian rata-rata, mengetahui ketercapaian ketuntasan klasikal, dan mengetahui perbedaan. Next, untuk asosiasi juga sama. Ini rumusan masalahnya, berarti tujuan penelitiannya. Asosiasi. Sama ada 3. Ini ya. Harus dikecilin dulu. Nah, karena rumusan masalahnya sama, ya sudah tujuannya tinggal untuk menganalisis misalnya. Untuk menganalisis pengaruh antara ini terhadap ini, titik. Udah, sama kata-katanya, depannya saja yang diganti. Untuk menganalisis pengaruh terus ini untuk menganalisis, untuk mengetahui juga boleh. Oke, ini ya untuk asosiasi, cuma perbedaannya yang awalnya rumusan masalah apakah terdapat, kalau tujuan tinggal untuk menganalisis. Sudah sampai sini jelas yang kuanti, asosiasi sama kuasi? Jelas ya? Oke, next ke rumusan masalah yang ini, ya rumusan masalahnya disesuaikan. Kalau ini ada rumusan masalah umum, ya ini nanti ada tujuan penelitian secara umum. Nah, tujuan penelitiannya itu secara sekilasnya bagaimanakah, berarti copy saja. Berarti untuk mendeskripsikan pelaksanaan. Nah, kalau kualitatif itu lebih ke mendeskripsikan, tidak menganalisis, tapi bukan mengetahui juga, tapi mendeskripsikan boleh. Berarti rumusan masalah khususnya juga tujuan penelitian khususnya juga ada berarti. Ya sama, berarti mendeskripsikan strategi Nah, ini mendeskripsikan strategi Nah, untuk mendeskripsikan strategi PPKN, ini juga sama untuk mendeskripsikan, boleh. Untuk ini juga sama untuk mendeskripsikan, ya. Oke, udah sama tujuan penelitian, sama rumusan masalahnya untuk mendeskripsikan. PTK juga sama, bagaimanakah ya untuk mendeskripsikan atau untuk sama untuk mendeskripsikan. Oke, sudah sampai sini. Ada yang tanyakan lagi? Tinggal apa? Manfaat penelitian ya. Kalau manfaat penelitian ada manfaat apa? Manfaat penelitian ada manfaat praktis dan teoritis. Nah, teoritis dan praktis. Nah, bedanya ini harus dibedakan benar-benar. Kalau teoritis artinya kegunaan penelitian kalian itu buat apa sih? Untuk yang berfungsi untuk pengembangan keilmuan. Jadi teoritisnya itu yang berhubungan dengan keilmuan, tapi kalau praktis, jadi manfaat penelitian kalian secara praktisnya apa? Untuk kepentingan misalnya yang berhubungan dengan sekolah, siswa, guru, peneliti, 4 orang itu ya. Kalau ada yang di kampus ya berhubungan dengan universitas misalnya. Nah, dalam membuat manfaat penelitian, sesuaikan dengan judulnya nanti atau hasilnya disesuaikan dengan variabel penelitian saudara sekalian. Oke, sudah? Ada yang tanyakan terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke bab yang kedua?
Sudah semua? Oke, sudah semua ya? Maaf, Hmm, Bu, maaf tanya. ya. Yang untuk tujuan penelitian itu kalau tidak pakai mendeskripsikan itu tidak apa? Ya, judulnya apa? Tadi saya kan judulnya komunikasi internasional interpersonal guru dan orang tua dalam mencegah kenakalan remaja pada siswa kelas 8 di SMP 1 Solear. Tapi di situ saya tujuannya itu tidak pakai mendeskripsikan. Nah, pakai apa? Tapi saya pakai Pakai apa? jadi tuh saya langsung, Bu, misalkan kayak untuk mengetahui dalam melampaui komunikasi interpersonal guru dan orang tua dalam mencegah kenakalan remaja pada siswa kelas 8 di SMP 1 Solear. Boleh, Bu? Untuk mengetahui saja. Oh, ya kalau bisa ya jangan untuk mengetahui saja kan. Jadi mendeskripsikan atau menguraikan juga bisa. Kalau mengetahui cuma ya udah tahu aja gitu. Tapi kan ini kita kalau Cynthia kan kualitatif jadi dideskripsikan secara rinci. Harusnya seperti itu. Ya, Bu. Baik. Makasih, Bu. Oke. Oke, Ibu stop itu dulu ya. Stop rekaman dulu.